Selamat siang. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pertolongan pertama yang kemarin, yaitu materi pertolongan pertama itu sendiri. Selanjutnya adalah materi anatomi dan faal dasar. Nah, pada materi pertolongan pertama, sub materi anatomi dan faal dasar ini termasuk materi yang cukup sulit. Jadi teman-teman semuanya harus mengikuti karena lebih banyak di hafalan. Karena dalam materi PMR yang ini menyambung dengan materi-materi kayak materi di biologi terkait rangka. Jadi kita harus tahu dulu apa itu anatomi dan faal dasar. Kenapa kok ini penting? Karena dalam pertolongan pertama yang nantinya kita praktekkan mungkin kepada teman, mungkin kepada keluarga sendiri atau bahkan ke diri kita sendiri, itu terkait bagaimana cara kita misalkan mengetahui fungsi bagian-bagian tubuh kita itu apa. Kemudian ketika tubuh kita itu ada cedera, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kita harus tahu dulu tempat-tempatnya, kemudian bentuk-bentuk tubuhnya, kemudian fungsi dari alat tubuh yang ini itu seperti apa ketika terjadi cedera, bagaimana cara penanganannya. Nah, pentingnya di situ, sehingga teman-teman harus memahami terkait anatomi dan faal dasar. Oke, next ya. Apa itu anatomi? Anatomi adalah ilmu yang mempelajari susunan dan bentuk tubuh. Jadi susunan dan bentuk tubuh. Susunan ini terkait apa? Misalkan mulai dari kepala, kemudian ada batang tubuh, ada alat gerak atas, ada alat gerak bawah. Nah, yang mempelajari itu semua adalah bentuk atau ilmu yang namanya ilmu anatomi. Nah, kalau di dalam nanti ketika teman-teman lanjut ke materi yang lebih tinggi, ada yang namanya bidang medial, bidang frontal, transversal dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi dalam PMR Madya, teman-teman diajari hanya ilmu anatomi yang mempelajari susunan dan bentuk tubuh, mulai dari alat gerak atas, alat gerak bawah, dan lain sebagainya. Kemudian faal dasar atau fisiologi, itu adalah ilmu yang mempelajari fungsi bagian dari alat atau jaringan tubuh. Jadi misalkan bagian dari alat tubuh, misalkan tangan atau alat gerak atas fungsinya untuk apa? Misalkan bisa untuk nulis, kemudian bisa untuk menangkap bola, kemudian bermain basket, kemudian memukul atau bermain badminton dan sebagainya, memukul bola untuk ketika kita bermain softball dan lain sebagainya. Nah, itulah fungsi di dalam atau ilmu yang mempelajari tentang fisiologi. Jadi alat gerak kita, fungsinya untuk apa? Nah, itu dipelajari dalam ilmu fisiologi. Bagian-bagian tubuh manusia, kita tahu sendiri bagian tubuh manusia itu yang paling umum itu dimulai dari kepala, leher, batang tubuh, kemudian anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Di dalam kepala, nah kepala ini meliputi apa saja? Jelas, ada yang namanya rongga tengkorak yang melindungi, di situ ada otak dan sebagainya. Kemudian ada wajah mulai dari dahi, pelipis, kemudian tulang hidung, rahang atas dan rahang bawah ini ada di bagian kepala. Kemudian leher, turun lagi ke leher. Leher ini berisi pembuluh darah besar, yaitu pembuluh darah karotis. Di situ adalah pembuluh darah yang sangat besar sehingga ketika itu ada cedera, maka kemungkinan besar selamat itu kecil. Sehingga ketika di leher ini yang paling penting, dan di dalam leher ini tidak ada tulangnya, karena memang fungsinya hanya ada jaringan-jaringan yang ada di leher. Sehingga hati-hati ketika teman-teman mungkin cedera leher, berarti harus diwaspadai. Kemudian batang tubuh. Batang tubuh ini meliputi dada atau toraks, di situ ada organ-organ penting, kemudian ada perut, kemudian ada punggung, dan juga tulang belakang dan panggul. Nah, ini yang harus diwaspadai misalkan di tulang belakang, yang suka main-main misalkan sama temannya, mau duduk kemudian kursinya ditarik, itu jangan. Jadi tidak boleh. Kenapa? Karena dalam tulang belakang ini rawan sekali dia patah, karena bentuknya adalah ruas-ruas. Ketika ruas-ruas itu ada sesuatu atau saraf yang tergencet, maka saat itulah ada dua kemungkinan, apakah nanti cacat atau lumpuh, atau bahkan yang terakhir adalah kematian. Jadi harus waspada terkait tulang belakang ini. Kemudian yang keempat adalah anggota gerak atas. Anggota gerak atas dimulai dari sendi bahu, kemudian lengan atas, kemudian siku, lengan bawah, kemudian pergelangan tangan, dan juga tangan itu sendiri. Ingat ya, tangan itu dimulai dari pergelangan ini sampai ke jari. Nah, jadi tangan itu hanya ini tok. Mulai dari atas itu beda lagi.
Jadi mulai dari sendi bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan itu sendiri. Yang terakhir adalah anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah jelas meliputi sendi panggul, ada tungkai atas atau paha, kemudian tempurung lutut, ada tungkai bawah, pergelangan kaki dan kaki. Jadi ini. Jadi mulai dari sini, ini ada paha, kemudian ada lutut, ada tungkai bawah, pergelangan kaki dan kaki itu sendiri. Begitu juga tangan. Tangan itu hanya ini toh. Yang atasnya dari sendi bahu, lengan atas, siku, kemudian lengan bawah, pergelangan tangan dan juga tangan itu sendiri. Ini adalah bagian-bagian tubuh manusia yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena misalkan nantinya, misalkan dia jatuh, si A jatuh, kemudian yang ininya terbentur, ini di lengan atas. Apa yang harus kita lakukan? Nah, nantinya kita akan belajar di kemudian, yaitu cedera sistem otot rangka. Misalkan dia ada indikasi patah tulang dan sebagainya. Nah, fungsinya itu di dalam ilmu anatomi dan faedah dasar. Jadi kita harus tahu dulu bahwasanya di dalam ini ternyata adalah tulangnya tulang pipa. Di mana tulang pipa itu ketika dia patah seperti bambu, apakah dia patahnya sebagian atau seluruhnya. Jadi harus hati-hati. Beda dengan yang ada di persendian, misalkan sendi pergelangan tangan, sendi siku dan juga sendi bahu ini biasanya berbeda. Biasanya kalau di sini ada yang namanya dislokasi. Seperti itu. Nanti kita pelajari di cedera sistem otot rangka. Selanjutnya rongga pada manusia. Mohon maaf, rongga pada manusia. Rongga dimulai dari yang paling atas adalah rongga tengkorak, yaitu berisi otak dan saraf-sarafnya jelas. Karena dalam pusat tubuh manusia ini diliputi atau yang paling utama itu adalah otak. Ketika otaknya atau saraf dalam otaknya itu terganggu, maka sebagian besar dalam tubuhnya juga akan terganggu. Kemudian rongga tulang belakang yang sudah saya sebutkan tadi berisi bumbung saraf atau spinal cord yang terbentuk dari rongga-rongga tulang belakang. Jadi dalam tulang belakang itu rongga-rongga seperti ini. Jadi ruas-ruas. Ketika ruas-ruas ini misalkan ada yang bengkok atau bahkan saraf yang dalamnya itu tergencet, maka bisa jadi di dalamnya atau yang terjadi setelah itu orang yang terkena cedera itu pasti akan dua kemungkinan, lumpuh atau bahkan kematian. Jadi harus diwaspadai. Nah, jadi di dalam spinal cord ini di dalamnya itu ada bumbung-bumbung saraf. Ketika saraf ini, dalam saraf-saraf ini juga penting semua, mulai dari leher sampai nanti di tulang belakang. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jadi tulang belakang ini dimulai dari leher sampai di tulang ekor. Jadi harus hati-hati ketika ada olahraga, mungkin jatuh dan sebagainya. Jadi harus dilindungi mulai dari leher sampai tulang belakang, sampai tulang ekornya, meliputi tulang belakang juga. Kemudian rongga dada sering disebut sebagai toraks yang melindungi organ penting seperti paru-paru, jantung, pembuluh darah besar. Jadi jelas dalam rongga dada itu kan ada tulang rusuk dan tulang dada sendiri. Jadi di dalamnya itu ada organ-organ penting, ada jantung, paru-paru, kemudian ada diafragma, di mana ketika itu terkoyak maka kita mungkin nggak bisa nafas karena diafragma itu kan bisa kembang kempis. Kemudian terkait jantung pun juga meskipun dia ada di tengah, ketika tulang rusuknya patah, jantung juga akan bisa terkoyak. Apalagi yang sekarang itu adalah paru-paru, di mana ada virus yang menyerang paru-paru yaitu COVID-19, itu juga harus diwaspadai. Jadi teman-teman harus mengerti ternyata di dalam rongga dada tidak boleh dipukul-pukul dan sebagainya karena dalamnya ada rongga-rongga penting. Kemudian rongga perut. Rongga perut adalah rongga yang terletak di antara rongga dada dan rongga panggul yang berisi organ pencernaan seperti lambung, usus, limpa, hati, empedu, pankreas dan lain sebagainya. Nah, biasanya di dalam PMR itu kalau nanti kita belajar penilaian rongga perut dibagi 4. Kalau semisal orangnya ideal, kalau orangnya agak gemuk boleh dibagi menjadi 6, yaitu 6 bagian. Jadi misalkan dalam rongga perut ada kuadran, jadi ada 4 kuadran kanan atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri atas, dan kuadran kiri bawah. Besok kita praktekkan pada materi penilaian. Nah, jadi ini yang harus dimengerti oleh teman-teman. Ternyata dalam perut itu ada beberapa organ pencernaan yang harus kita lindungi juga. Jadi tidak boleh dibuat main-main. Nah, kenapa kok ini penting jikalau memang ada yang jatuh atau mungkin dia kram perut atau mungkin kena bola dan sebagainya. Kita harus tahu tempatnya di mana, di kuadran mana. Nah,
kuadran mana itu, misalkan ada di sisi kiri bawah. Nah, di situ ada apa? Nah, teman-teman harus tahu dengan belajar ilmu anatomi dan pangkat dasar ini. Kemudian rongga panggul. Rongga ini dibentuk oleh tulang-tulang panggul berisi kantong kemih, kemudian sebagian usus besar dan organ reproduksi dalam. Jadi di sini juga penting juga. Jadi rongga-rongga ini semuanya penting, tapi yang paling penting adalah rongga tengkorak. Nah, di dalam rongga panggul itu ada kantong kemih, di dalamnya ada usus besar juga, dan organ reproduksi yang harus kita lindungi juga. Jadi rongga manusia itu ada itu semua. Nah, selain itu, terakhir, di dalam ilmu anatomi kita harus tahu, ternyata tubuh manusia ini ada sistem-sistem penting dalam setiap harinya. Jadi dalam proses sesuatu, di dalam memproses sesuatu itu ada sistem-sistem yang harus kita tahu. Jadi sistem-sistem penting itu meliputi sistem apa saja. Yang pertama jelas, sistem pernafasan. Sistem pernafasan ini organ pentingnya adalah paru-paru. Kemudian sistem peredaran darah jantung, karena fungsi jantung adalah memompa darah dari seluruh jantung seluruh tubuh dan kembali lagi kepada jantung. Kemudian ada sistem saraf, sistem otot, dan sistem rangka yang membentuk tubuh kita. Kemudian ada sistem pencernaan, kemudian sistem kemih, kemudian sistem kelenjar buntu, ada kulit yang biasanya kita tahu bahwa apakah kulit itu bisa atau disebut sebagai panca indera, apakah bisa merangsang atau tidak, dingin, keras, kasar, lembut, dan sebagainya, itu ada di kulit. Kemudian panca indera, nah yang 5 itu meliputi dari indera penglihatan, penciuman, perabaan, dan sebagainya. Kemudian sistem reproduksi. Di dalam sistem-sistem ini semuanya, ini harus diketahui oleh teman-teman. Kan saya hanya flashback ya, teman-teman sudah belajar biologi. Nah, ini hanyalah refresh. Nah, ternyata di dalam PMR itu juga belajar terkait organ-organ dalam tubuh manusia yang dirangkum dalam sub materi anatomi dan pangkat dasar. Sehingga nantinya di dalam pertolongan pertama, jikalau yang cedera itu adalah salah satu dari sistem-sistem ini, apakah anatomisnya, ataukah dalam fungsi tubuhnya atau faalnya, nah teman-teman harus tahu bagaimana cara penanganannya. Sehingga teman-teman harus mengerti ini semuanya, sehingga nantinya ketika melakukan penanganan tidak salah. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dipelajarkan dan dipelajari oleh teman-teman semuanya. Jadi itu terkait anatomi dan pangkat dasar. Semoga bermanfaat. Ketemu minggu depan kita akan praktek, yaitu praktek penilaian. Semoga tetap sehat-sehat semuanya, tetap jaga kesehatan di rumah, jangan keluar-keluar. Terima kasih.